Popo. Waalaikumsalam, Pak Popo. Wilujeng Kuantan, Pak Popo. Ya, Assalamualaikum Pak Popo. Malam batin, Pak. Sama-sama nih. Aduh, bagaimana? Ya, Pak. Pak Andika. Ya, boleh, mohon maaf. Ya, Pak, mohon maaf lahir batin, Pak. Kalau Pak izin. Sama-sama nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, untuk semuanya. Pak Suarsono udah pulang belum? Belum, Pak. Belum, Masya Allah. Mohon maaf lahir batin, Pak. Nelaidin izin. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan cepat. Ya, Pak Andika, Pak Asep. Amin, terima kasih. Amin. Oke, Pak Rudi. Aduh, Pak Rudi. Apa kabar, Pak Rudi? Alhamdulillah sehat, Pak Popo. Malam batin, Pak. Ya, sama-sama. Pak Fadil, waduh. Aduh, semakin ini aja itu Juni. Ya. Di Tangerang ini. Di Tangerang, Pak. Iya, Pak, di Tangerang, Pak. Oke, belum Tangerang, ke Bandung, Pak. Ya? Belum ke Bandung ya? Ya, nunggu kuliah, Pak. Alhamdulillah ya. Syukurlah kalau semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, dan segera Covid ini segera berakhir lah ya. Sudah lumayan ini nih udah berapa bulan nih? 3 bulan ya, Pak Nika? Nah, baik. Ini udah berapa orang nih? Belum ada yang belum masuk ya, Pak Nika? Ada yang belum masuk. Oke. Jadi kita rencananya akan membahas ini ya. Sudah muncul belum dalam itunya? Dalam presentasi. Sudah muncul belum presentasi saya? Belum, Pak. Belum, ada Pak. muncul, Pak. Belum. Belum, bentar. Oke. Jadi kali ini kan yang akan masalah nih. Error katanya nih. Ya. Belum kelihatan. Belum, Pak. Masih belum. Belum, Pak. Iya. Kenapa susah ya? Kenapa susah di-upload? Nah, ini udah. Nah, sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita akan bicara mengenai space management. Kira-kira apa sih ini yang akan kita bicarakan tuh, Pak Rudi? Kalau space management tuh. Ya. Ya, Pak. Space management ini akan dibahas terkait dengan ruang lingkup manajemen, mungkin terkait dengan penataan, Pak. Penataan produk-produk yang akan dipasarkan pada perusahaan retail. Oke, Pak Asep. Nah, Pak Asep kan di
di bank nih, gimana Pak Asep? Terkait dengan space management tuh. Gimana, Pak? Yang terkait dengan space management ini di bank bagaimana? Menyangkut apa nih Pak Asep? Kalau space management di perbankan itu berarti banyak sih Pak, memanage untuk salah satunya targeting seperti penyaluran pembiayaan Pak ya. Itu harus di manajemen, baik itu NPL, non-performing loan-nya, yang ragu-ragu, yang macet, itu di manajemen Pak, biar bagaimana cara penyelesaiannya, atau dikasih di restruct, perpanjangan, apalagi kalau musim COVID-19 ini kemarin terjadi R3 Pak, yaitu restruct ya. Pembayarannya itu jangka waktu 1 tahun kemudian baru dibayar. Juga manajemen pengadaan uang juga harus dimanage Pak, karena kebutuhan dana pihak ketiga yang minta uang baru juga harus dimanage, jangan sampai terlalu banyak meminta ke BI gitu Pak. Oke, Pak Asep. Pak Fadil nih, ahli space management nih, Pak Fadil. Fadil? Ya, Pak. Ya, kalau gambaran saya, space management juga terkait pengelolaan, pengaturan beberapa ruang space yang dapat dimanfaatkan untuk pengenalan atau pajangan sebuah produk juga, Pak. Oke, ya, good. Nah, ya, jadi memang space management itu terkait dengan bahasa sehari-hari mungkin ya, sering dengan memanfaatkan atau penataan ruangan, ya, penataan ruangan. Namun demikian, space management ini bagian dari apa? Sebelumnya, bagian dari layout. Ya, kan gitu ya. Ya, tata letak, ya, tata letak kata orang Batak kan gitu ya. Tata letak gitu. Ya, tata letak. Jadi yang awalnya adalah tata letak. Setelah tata letak, maka langkah berikutnya mengenai block plan. Block plan ya. Block plan ini merencanakan blok-blok produk-produk di mana kita tempatkan. Ya, sebenarnya berlaku baik dalam retail ya maupun dalam jasa. Mungkin Pak Fadil sudah memahami nih blok apa, blok sebelah mana ini untuk yang langsung interaksi dengan customer, blok yang sebelah mana untuk interaksi dengan fasilitas yang lainnya. Jadi termasuk juga di bank sebenarnya ini menyangkut mengenai pelayanan Pak Asep ya, menyangkut pelayanan. Mana untuk frontliner gitu ya, mana untuk back office kalau gitu ya di jasa itu. Ada yang langsung melayani pelanggan dan juga ada yang bekerja di belakang itu yang memproses gitu ya. Nanti sekarang kan ada kecenderungan tuh di bank itu ya, misalnya brand manager juga deket di situ ya, brand manager dekat customer service, yang ngumpul di situ ya, ngumpul. Betul. Gitu. Saya ada satu pengalaman misalnya sebuah bank ya, bank pemerintah nih, ya ternyata dia di ruko. Dan pelayanan customernya, pelayanan nasabah justru di lantai 2, ya di lantai dasar misalnya dipakai brand manajernya dan sebagainya. Mestinya kan yang harus menjadi pertimbangan adalah bagaimana melayani customer sebenarnya, ya bukan melayani bos kan gitu ya mestinya. Nah itu yang perlu dievaluasi. Selamat sore Bu Istiqomah, selamat gabung. Damang Bu Isti. Oke. Ya Pak. Iya, oke. Dagang emas terus lah Bu Isti teh. Ya. Kenapa Pak? Dagang emas terus. Oh iya. Masnya naik terus ya Bu.
Lagi turun nih, Pak. Oh, lagi turun. Aduh, pengen beli. Oke. Oke. Kita lihat prinsip dasar dari space management ini. Jadi prinsip dasarnya tersedianya ruang yang cukup untuk pemanggilan produk yang kita sampaikan. Ya, ada yang di display, ada yang mungkin disimpan di gudang. Ya, pada umumnya toko-toko kecil kan sekarang ini macam minimarket ya. Ini tidak memiliki ruang gudang yang besar kan ya, sehingga produknya atau yang di display stok sedikit saja yang ada di belakang. Oke, tidak semuanya produk itu dipajang ya. Untuk produk-produk yang eksklusif cenderung mungkin justru sampel aja kan gitu ya. Seperti fashion, pakaian itu yang dipajang hanya sampel saja. Oke. Jadi space management ini nyangkut mengenai ketersediaan ruangan, mengatur ruangan. Ya, ini ya. Mengapa ruangan itu perlu diatur supaya customer juga konsumen yang datang itu nyaman. Ini. Jadi nyaman. Prinsipnya retail itu pelanggan itu berlama-lama di toko itu gitu kan ya. Kalau dia berlama-lama maka dompet yang dikurasnya juga semakin besar kan gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi inginnya gitu kalau di toko itu ya. Oke. Nah, tahapan di dalam merancang space management yang pertama adalah mencari lokasi ya, mencari lokasi untuk kategori produk yang sudah kita pilih misalnya. Ini kan sebelumnya sudah membuat block plan ya, block plan dan layout gitu ya. Di mana saja produk itu kita akan tempatkan block plan itu. Contoh gini, toiletries. Pasti toiletries tidak akan disimpan di depan, kan itu ya. Kan. Toiletries cenderung disimpan di paling belakang, misalnya. Paling belakang. Mengapa paling belakang? Untuk toiletries macam sabun cuci, gitu kan ya. Sabun mandi. Itu kan cenderung Bu Isti itu datang ke toko sudah membuat ini ya, sudah membuat daftarnya. Ya, bahkan dengan mereknya gitu ya, sabun cuci tidak sabun cuci lagi, mereknya kan yang ditulis yang wis ya, merek A gitu ya. Nah, itu jadi sehingga ada cenderungannya tidak dipajang sedemikian rupa. Langkah berikutnya mengukur ketinggian rak untuk mengetahui maksimum ketinggian yang mungkin jika barang itu ditumpuk. Jadi berapa senti, berapa inci nih tinggi rak itu. Yang ketiga mengukur panjangnya dan lebarnya. Berapa panjang lebarnya dari setiap rak atau ambalan itu. Yang keempat, ukur volume produknya. Ya, ukur lebar, tinggi dan panjangnya. Yang produk yang akan kita pajang itu. Jangan sampai begini. Ruangnya terlalu kecil daripada produk yang kita akan pajang di sana. Ya, seret gitu ya. Dan yang kelima adalah sediakan jumlah placing untuk saya ulangi, sediakan jumlah placing untuk satu jenis produk misalnya di bagian muka supaya konsumen mudah melihatnya. Tentukan beberapa tier barang yang bisa masuk. Dan terakhir kita urutkan atau susun semua produk itu pada shelf atau rak-rak yang sudah tersedia itu. Nah, ini macam ini. Ya. Ini yang disebut dengan pacing. Pacing itu bagian depannya. Bagian yang ada brandnya, yang ada mereknya gitu kan ya, yang ada mereknya. Shampoo apa ini? Gitu, pacing. Misalnya ini ada 5 pacing. Iya. Ya. Nah, ini semacam ini. Gitu ya. Bagian depan, jangan sampai terbalik. Jadi harus selalu itu dilihat. Ya, biasanya supervisor itu keliling terus kalau di toko. Jangan sampai ada yang terbalik nih. Jadi ada berapa
Passing yang harus bisa kita ini. Dan ini bagian tir ini kelebarannya ini, misalnya 4 botol, ya 4 botol untuk produk ini di sini, dan yang selalu biasanya ya kalau ini adalah merupakan satu brand seluruhnya, bagian ini biasanya apa itu bagian yang terlihat langsung kalau kita datang dari mana? Dari pintu kan gitu ya, dari pintu bagian ini langsung terlihat ya. Nanti bagaimana ukuran ketinggian juga itu termasuk yang strategis ya. Yang strategis itu kira-kira berapa senti sih tingginya gitu ya. Biasanya apa itu pandangan kita yang lurus itu ya, lurus kepada produk itu. Mengapa demikian? Karena si konsumen itu memutuskan memilih produk itu dalam waktu detik gitu ya, dalam waktu detik. Sehingga bagaimana supaya si pemajangan produk itu langsung terlihat dan si konsumen tertarik ya. Jadi ketika produk itu ada pada rak kita, maka kebutuhan itu kita akan putuskan gitu ya. Oleh karena itu setiap rak ya, setiap rak ini jangan sampai ada yang kosong, Pak Rudi ya, jangan sampai ada yang kosong. Setiap kosong harus segera diisi lagi. Ini tidak boleh ada yang kosong. Setiap kosong ini ya. Kita lihat itu di musim corona ini di supermarket ya banyak sekali produk yang kosong raknya gitu ya. Karena memang banyak persoalan mengenai distribusi dari distributor ke ke toko-toko ini ya. Mungkin karena ada yang terganggu di produksinya juga di sana, di pabrik-pabriknya gitu ya. Sehingga agak terlambat datangnya. Ini kan panjangnya hanya 2 feet ya. 2 feet itu berapa sentimeter ya? Oke. Jadi singkat orang itu memutuskan produk itu. Maka beberapa jenis ya kita pasang atau pajang di rak dan sisanya misalnya bisa di gudang ya. Sebenarnya di gudang juga harus kita susun rapi itu ya, jangan sampai sembarangan nyimpannya. Ya. Dibuat block plan juga. Mengapa demikian? Ketika menambah produk dari gudang ke rak ya, ke pemajangan, itu juga harus mudah mencarinya. Jangan sampai yang disimpan di gudang juga tercecer gitu ya. Nah, ini beberapa produk seperti perhiasan, sepatu, balang elektronik yang besar dipajang hanya 1 unit saja misalnya. Ya, yang lainnya disimpan di gudang, gitu ya. Nah, jadi di gudang juga harus saya ulangi bahwa pemajangan atau manajemen tempat ya, manajemen ruang ini bukan hanya berlaku di dalam display, tapi juga harus yang di gudang juga. Termasuk stok-stok. Kadang-kadang susah itu di kantor juga kan ya, kita stok misalnya supplies gitu ya, kertas gitu ya. Di mana aja, tinta misalnya toner gitu ya. Tinta printer, kadang nyimpannya sembarangan gitu itu harus di inventarisir gitu sedemikian rupa stoknya. Oke, wah ini kelihatannya ini ya satu tayangan bagaimana, ada suaranya nggak situ? Nggak ada, Pak. Ada. Gambar nggak ada Pak di saya, Pak. Oh, nggak ada suaranya, lihat aja lah. Ya, bagaimana dia ini, nggak tahu kenapa suaranya nggak ada ini. Di saya juga tidak ada nih. Di saya suaranya Bapak jelas, Pak. Suara saya. Gambar nggak ada. Suara presentasi itu ya yang belum ada ya? Suaranya ada, Pak. Gambar saya nggak ada. Oh, suara ada, gambar tidak ada gitu? Iya, Pak. Makanya jawabnya ngelantur aja. Ada gitunya ya, Pak Asep.
Oh, jadi Pak Asep tidak bisa melihat gambar saya gitu ya? Oke, ya. Jadi sebenarnya video ini menggambarkan bagaimana merchandising service di perusahaan. Ini di toko berbagai toko ini ada Beprix ya. Ini ya, jadi sedemikian rupa supaya penyimpanan atau penyusunan produk itu mudah kita peroleh lagi, mudah kita harus Dapatkan. ditempatkan lagi Pak Suwarno. Gitu ya. Nah ini tuh. Pada umumnya penempatan itu bisa berdasarkan merek ini, atau juga bisa berdasarkan ukuran misalnya, ya, berdasarkan merek, berdasarkan ukuran gitu ya, bisa disusun sedemikian rupa. Oke, kita lihat. Ini produk-produk luar ini ya, ini makanan. Yasmin. Tuh, ini sebenarnya Sholat terus ya. Space management juga berlaku bukan hanya di toko toko retail ya, bisa juga berlaku di marketplace ya. Nah, di marketplace juga sama, dirancang sedemikian rupa supaya produk itu bisa mudah diperoleh, mudah dipilih oleh pelanggan kita. Ya, baik. Kita lanjutkan diskusi, silakan. Ada yang mau dikomentari, Pak Suwarsono, silakan. Ya Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Di dalam teori space management ini tentunya kan diperuntukkan juga untuk jasa Pak ya, bukan hanya bukan hanya di bank, bukan hanya di retail gitu Pak. Terkait dengan jasa, tentunya kita juga memperhatikan ini Pak untuk penempatan frontliner, kemudian yang back office dan mana yang technical system ataupun apa gitu Pak, yang lainnya juga. Nah, terkait dengan itu Pak, pertanyaan saya adalah dalam penentuan peletakan itu Pak, itu bagaimana cara menentukannya agar ini adalah menjadi salah satu space management yang paling mudah untuk dikenali kepada khalayak ramai atau kepada publik Pak, misalnya di dalam penjualan suatu jasa. Demikian Pak Bobo, terima kasih. Iya, baik Pak Suwarsono. Jadi memang space management itu bukan hanya diterapkan di toko, tapi di semua bidang ya, di semua bisnis, baik bisnis yang sifatnya tadi semacam toko yang menyampaikan produk, akan tetapi dalam bidang jasa, bahkan jasa ini sangat-sangat menentukan Pak. Ya, jasa ini sangat menentukan. Mengapa? Karena suasana tempat pelayanan itu adalah menentukan kenyamanan dari customer kita, dari pelanggan kita, gitu ya. Pelanggan. Iya Pak. Ini kan harus dituangkan di dalam flow charting Pak, ya. Flow charting pelayanan ya, bikin flow. Misalnya begini, ketika seseorang mau naik pesawat terbang, itu dari mana dulu nih datangnya tuh kan gitu ya.
dari arah mana? Siapa yang nanti menghandle di sana itu? Bagian apa yang pertama menghandle? Gitu. Apa yang harus disiapkan oleh customer atau pelanggan yang datang itu? Terus nanti kalau setelah tahap itu, tahap berikutnya ke arah mana ini pelayanan yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan, misalnya, ya. Lantas berikutnya sampai orang itu naik kepada pesawat. Itu kan bagian pelayanan di ruang bandara kan gitu ya. Di ruang bandara yang harus Iya, Pak. dirancang sedemikian rupa layoutnya, arahnya jangan sampai bolak-balik gitu ya. Wah, kalau bolak-balik itu kan menyusahkan orang juga ya. Itu Ya. flowchart-nya harus dirancang, flowchart-nya ya. Dan mungkin nanti akan diikuti oleh SOP-nya, standar operating prosedurnya juga sekaligus. Jadi setiap tahap itu siapa yang mengerjakan apa, gitu ya, berapa lama harus mengerjakannya, ada standar-standar. Ya mungkin di Pak Wono ada itu ya standar-standar Ada, Pak. itu. Ya, Ada. betul, Pak. Iya. Ada. Di Pak Asep juga ada. Misalnya ya seseorang Ada, Pak. sebut ilustrasikan misalnya seseorang yang mau nabung gitu ya di banknya Pak Betul, Asep Syariah ini. Nah, Ya kemana contohnya dulu? seperti ini, Pak. Iya, silakan Pak Asep. Contohnya mungkin untuk penempatan dana ditargetin misalkan untuk 1 tahun ini 500 miliar atau 1 triliun, Pak. Iya, Kalau misalkan 1 triliun itu ternyata ada yang menempatkan 2 triliun, Pak. iya. Emang sih seneng sih, Pak ya, penempatan 2 triliun. Tapi nanti target yang tahun berikutnya apa itu agak repot. Bisa-bisa untuk penilaian tahun ini bagus, malah tahun depan susah mau nargetin berapa, ternyata masuknya 2 triliun, Pak. Berarti 2 kali lipatnya jadi 4 triliun misalkan Pak dananya gitu kan. Iya, Nah itu yang akan memberatkan, ya jadi ada space Pak, diatur gitu loh Pak. iya. Anda mau menempatkan 2 triliun, kalau bisa untuk tahun ini 1 triliun dulu gitu loh Pak. Iya. Gitu. Oke, itu Itu di ya. sisi manajemen kerjaan ya Pak ya, di target gitu Pak ya. Oke. Kalau space ya di front office sih sama ya Pak ya. Ya, Ukurannya harus sama, mejanya, jaraknya misalkan 1,5 meter antara frontliner CS1 dengan CS2, teller juga begitu Pak. iya, Itu di tata kelola layout ruangan Pak ya. iya, Dan penempatan untuk penyelianya, kepala bagiannya juga harus agak jauh dengan asistennya seperti CS dengan tellernya gitu loh Pak. iya, Dan di situ biar kelihatan langsung menjorotnya melihat ke nasabah yang datang, nanti akan melihat Pak si penyelia ini iya. melihat layanan dari pertama nasabah datang, dibukain pintu sampai satpam, mempersilakan apakah udah baik atau belumnya, itu kelihatan banget loh gitu Pak. Iya. Oke, ya. Jadi memang mulai dari kalau di bank kan selalu tuh yang pertama itu customer itu dengan satpam gitu ya Pak. Iya betul Pak. Dipersilakan oleh satpam. Jadi ini senyumnya satpam itu lah paling duluan gitu kan gitu ya. Iya betul. Itu yang bikin nyaman awal Pak, sampai akhir tuh ya satpam Pak. Iya, satpam. Ketika masuk ditanya keperluannya apa, mau nabung, mau funding, mau keperluan customer service atau ke mananya itu di sana emang. Itu dirancang sedemikian rupa, ada ukuran-ukurannya kan itu ya tadi. Ada SOP-nya Pak. Iya, ada SOP-nya, ada ya. Itu adalah yang disebut dengan flow charting-nya juga kan itu istilahnya ya. Alur alur pekerjaan, alur pelayanan. Nah, gitu. Coba kalau di Pak Wono atau di Pak Rudi gimana, Pak? Siapa? Ya Pak, izin menyampaikan Pak. Jadi setiap penumpang yang datang di bandara udara, kalau kami adalah sebagai pengelola bandara, kami menyediakan atau menempatkan petugas frontliner, di antaranya adalah information desk dan petugasnya, kemudian mengikuti flowchart yang ada. Setelah seseorang melewati informasi, apabila perlu dipertanyakan sesuatu, namun seandainya tidak, seorang penumpang
langsung memasuki area security checkpoint pertama atau pintu akses tiket, kemudian di posisi tiketing terbentuk kepada security checkpoint yang kedua dan dinyatakan clear atau memenuhi persyaratan penumpang, sehingga penumpang sudah masuk atau diizinkan untuk menunggu yang dituju dan kota penerbangan yang akan dituju, sampai kemudian seorang penumpang menuju ke pesawat dan pesawat diberangkatkan dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh airline masing-masing. Demikian Pak, kira-kira Pak. Wah, itu. Iya, hampir sama itu. Ya. Apakah di Hussein yang sempit ataukah di Changi yang luas itu ya kan ya? Di bandara Singapura Ya. itu kan ya. Wow. Aduh. Ya, pernah saya di Changi dipindahkan itu dari ujung kiri ke ujung kanan ya. Di ruang tunggunya Pak ya? Di ruang tunggunya dipindahkan Pak ya? Iya, waduh jauh itu. Lumayan jauh. Kalau sekarang mungkin contohnya seperti Terminal 3 kali Pak. Terminal 3 itu seperti Changi Pak. Jadi common use atau ruang tunggu yang memang digunakan untuk bersama, tapi memang sudah ada gate-gate-nya masing-masing yang memang cukup panjang. Iya. Gitu Pak. Iya betul, di Terminal 3 sekarang jauh ya. Waduh. Lumayan itu jauh jaraknya itu. Ya, Pak. Harus ada kereta itu Pak nanti. Iya Pak, di sana juga sudah dibantu dengan apa namanya dengan bongkar yang sudah kalau untuk usia atau orang tua sudah dibantu dengan ini Pak, kendaraan pembantunya ada Pak di sana Pak. Betul. Oke, jadi ini yang dimaksud space management itu. Jadi sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Sangat terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kan gitu ya, efektivitas dan efisiensi. Bagi perusahaan sangat penting bagaimana memuaskan pelanggan. Bagi pelanggan, bagi konsumen tentu memikirkan bagaimana kemudahan, kan gitu ya, kemudahan, kecepatan. Mereka juga berpikir efisien. Ya, ingin cepat memilih produk itu. Kalau di istilahnya di toko itu kan perilaku pembeliannya ada perilaku yang pembelian terencana, ya, pembelian yang terencana. Ada juga pembelian yang tidak terencana, impulsif, ya, kompulsif, impulsif. Nah, kalau yang kompulsif itu yang terencana. Kalau produk-produk yang pembeliannya terencana, kemungkinan displaynya tidak terlalu baik juga. Artinya gitu, tidak mesti di rak yang ini kan ya. Di rak di depan begini. Mengapa? Karena tadi Bu Isti datang ke toko itu biasanya sudah membuat catatan. Sudah bawa daftar, Pak. Sudah punya daftar. Nah, gitu. Pengalaman Pak Wono juga sama. Ya, iya Pak, betul Pak, karena itu mempermudah dan mempercepat waktu kita dalam rangka belanja itu Pak, gitu kan, sesuai dengan perencanaan kita mau beli ini sudah terencana sehingga juga kita lebih cepat dan bisa mengerjakan yang lain juga Pak. Iya, betul. Efisien waktu. Efisien, oke, ya. Jadi memang supaya bisa lebih cepat sehingga kita buat daftar, gitu. Walaupun ya bisa saja menyimpang dari daftar yang sudah kita tetapkan. Contoh, misalnya Pak Andika dari rumah sudah mencatat mau beli sabun cucinya merek A, gitu ya. Kan bisa berubah ketika di toko, bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi. Iya, Pak. Karena SPG mungkin ya. Bisa, Pak. Ya. Karena SPG. Niatnya beli sabun. Niatnya beli sampo dan lain sebagainya, pulangnya bawa sepatu sama jaket Pak, udah salah pilih. Benar. Pengalaman Pak Suwaro
Kalau ibu-ibu nggak kan Pak Wono, Pak Suarsono ya. Kalau ibu-ibu untuk kebutuhan primer biasanya lebih ini ya, lebih perhatian biasanya ya, lebih diutamakan gitu. Iya, beliau lebih itu. Gitu. Biasanya ke merek yang berubah gitu ya. Merek yang berubah karena ada merek B yang dijual di bundling misalnya. Di bundling tuh sabun cuci ditambah pewanginya. Terus harganya lebih murah misalnya, kan bisa tertarik ibu-ibu biasanya. Wah, udah ganti misalnya. Itu keputusan pembelian itu memang hal yang sulit ya. Kadang-kadang bisa suatu saat langsung berubah seketika. Itu kalau produk-produk yang kompulsif namanya. Sering disebut dengan compulsive buying. Jadi pembelian yang terencana. Gitu ya. Ada lagi pembelian yang impulsif. Impulsif itu pembelian sering disebut dengan impulsive buying. Jadi pembelian yang tidak terencana. Pembelian yang tidak terencana biasanya dipengaruhi oleh display, Pak Wono, ya. Karena display menarik, karena diskon menarik, gitu ya. Terkait dengan produk yang bukan primer mungkin ya, yang sekunder kadang-kadang. Nah, produk yang demikian ini biasanya harus dirancang supaya menarik. Nah, itu kalau di supermarket misalnya produk-produk itu menarik, ya. Terus kalau di rumah makan misalnya contohnya minumannya. Minuman itu cenderung impulsif karena orang datang ke rumah makan kan bukan untuk minuman ya, untuk makan yang utamanya. Tapi tambahan, Pak ya. Iya, kenyataannya minuman bisa harganya hampir sama kan dengan makannya. Gitu, dengan makanannya. Harga jus misalnya, harga apa, itu sifatnya kompulsif. Bagi pengusaha justru barang-barang kompulsif itu keuntungannya lebih besar justru. Ya, pedagang rumah makan itu coba dihitung cost of production-nya dari satu jus gitu ya. Jus alpukat misalnya. Ya, dijual 15.000 coba. Alpukat itu 1 kilogram misalnya 15.000. Isinya 5 ya. Isinya 5. Terus kan bisa jadi 5 kali 15 ya. Iya. 5 kali lipat jadinya. Iya, 5 kali 15, Pak. Ya, tambahan bahan baku pembantunya kental manis, gitu kan ya. Es, itu ya. Tambahannya air, gitu tambahannya. Bang, ada tambahan lagi, Pak. Apalagi dalam musim COVID-19 ini, Pak. Minuman vitamin C, Pak. Padahal cuma es jeruknya diganti Pak sama lemon Pak, atau jeruk nipis. Itu ada memang gambarnya Pak. Dan harganya ya setengahnya dari makan itu. Iya. Minuman vitamin C. Iya, itu kan menarik ya, menarik. Jadi vitamin C cenderung sekarang ini dengan adanya COVID menjadi primer ya. Betul Pak. Jadi primer vitamin C, mungkin jamu-jamu gitu kan ya, termasuk space management ini berubah Pak di musim COVID itu, benar nggak? Iya. Coba. Berubah. Ada perubahan. Contohnya apa yang berubah dalam ini? Pak Fadil berubah nih, Pak Fadil. Dengan akibat COVID ini ada implikasinya pada space management ya, Pak Fadil? Iya, Pak. Ya, coba silakan. Izin Pak Popo, salah ataupun benar, ini hanya sepintas terbersit dari saya. Sebenarnya terkait space management dalam kondisi sekarang ini Pak, memang pengaruh Pak. Dalam ini kita contohkan kepada mall atau supermarket Pak ya. Yang pertama
sesuai dengan yang Pak Popo informasikan tadi bahwa bisa terganggu dikarenakan produknya tersebut belum terkirim atau stok lagi habis dan si pabrikan belum membuatnya lagi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, menurut saya juga ada pengaruh dari perilaku konsumen, Pak. Mungkin perilaku konsumen sekarang itu sudah mulai digital dan udah tidak perlu datang ke toko atau mall tersebut. Sekarang udah bisa by gadget. Kita main aplikasi-aplikasi penjualan online sudah bisa sampai ke rumah tanpa saya melihat space management yang ada di mall tersebut. Itu sekarang ini by digital sudah sedikit bergeser, Pak. Cuman kalau emang harus datang ke tempat, ke mall tersebut, space management itu sangat diperlukan, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Iya, COVID itu sangat menentukan ini mengenai space management itu. Mengaruhi. Coba saya datang ke bank itu kemarin itu jarak antara nasabah dengan kasir itu sekarang pakai line lagi, pakai garis lagi tuh. Pakai garis lagi. Jadi jaraknya lebih jauh gitu ya, lebih jauh. Kalau sebelum-sebelumnya kan Pak Asep begitu agak dekat ya gitu ya. Iya Pak, berdasarkan biasanya. Sekarang pakai jarak, ada jarak. suhu badan diukur juga Pak. Minyak di kepala ditembak Bapak. Ditembak. Ya. Terus kalau di SDM sih ada Pak. Kalau di atas 45 tahun, sekarang kan bisa WFH dulu Pak, jadi kerja di rumah. Kalau yang 45 dalam new normal ini baru masuk Pak, tapi masih bisa berselang-seling. Besok masuk kerja WFO, besoknya lagi WFH gitu loh Pak. Tapi udah mulai normal. Tapi tetap Pak yang 51 saya sampai 2,5 bulan Pak saya di rumah terus Pak. Oh gitu. Soalnya diusir Pak. Datang ke kantor itu diusir saya Pak. Oh gitu. Boleh masuk. Apalagi kalau saya yang udah mau 60 ya. Itu Bapak. Di rumah aja Pak ya. Jarak jauh aja Pak. Udah mantap nih Pak. Saya di rumah aja. Saya ke kantor itu semenjak WFH ini baru 2 kali Pak. Ya betul. Baru 2 kali. Aduh. Mau Lebaran, terus kemarin setelah Lebaran sebentar sekali mungkin just ke kantor gitu ya? Iya, just 5 minutes lah. Udah buru-buru. Saya dari Maret juga baru 2 kali Pak, baru kemarin Pak hari Rabu dan Jumat saya masuk Pak. Tuh, ya, betul Pak. Jadi memang, Pak Asep Idang ini udah muncul, alhamdulillah dari Tasik. Aduh, Sep, kumaha hayamna Sep, tos dipotong dacan. Wah, eta Pak, abdi ge bade narosin hayam. Kang Asep. Iya Bapak, Assalamualaikum Bapak Damang. Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Idang. Aduh. Bapak nama ieu, aduh sinyalnya rada kaluhur abdi teh naik, Pak. Aduh, naik karena tangkal kalapa. Nuhun Pak. Masalah. Aduh, cari sinyal ya. Nuhun Pak, selama 2 bulan diliburkan Pak. Iya, nggak apa-apalah. Oke, ya jadi ini bicara space management Pak Asep. Sekarang ini space management di masa corona dan new normal ya berubah. Ya space management itu pelayanan itu kursi di bank itu setiap kursi ruang tunggu di cross satu-satu ya itu jadi tidak berdampingan. Mungkin di bandara juga, bandara udah jalan belum sekarang Bandara Husein Pak Suarsono belum ya? Ya ruang tunggunya di ini. Siapa? Ya. Bandara di Husein Sastra Negara, Pak. Kami memperkenalkan, mohon izin, Pak. Ya. Saya memperkenalkan peraturan itu lebih dulu, Pak. Artinya kami kan merasa sebagai
pelayanan publik, Pak. Jadi kami itu laksanakan di awal bulan Maret atau pertengahan Februari itu sudah kami laksanakan itu, Pak, untuk physical distancing dan lain sebagainya terkait dengan penggunaan masker, kemudian hand sanitizer dan pencuci tangan dengan air mengalir itu sudah kami terapkan sejak awal, Pak, malahan, Pak. Karena kami menyadari bahwasanya kami adalah pelaksana bisnis pelayanan, Pak, seperti itu, Pak. Public service dan apa itu pintu dari luar ya. Iya, terutama pelayanan kita di dalam pelayanan kita kepada foreigner atau penumpang luar negeri itu menjadi acuan utama atau aturan utama dalam penerbangan kami di Ujian Sastra Negara, apalagi yang di Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Oh iya, oke. Ya, memang physical distancing itu merubah dalam space management. Ya, di mana-mana sekarang. Di masjid aja diatur, Pak, sekarang masjid. Ya, masjid. Iya, Pak, tapi yang longgarnya katanya kalau kosong itu kan banyak setannya, Pak. Nah, Dulu itu. kan dempet-dempet, tapi ini kan sekarang longgar. Bisa setannya itu satu ada orangnya, setannya dua, Pak. Satu orangnya, setannya dua. Kalau setannya masuk masjid panas, Pak. Tapi kalau setannya mau ikut sholat biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting kan iman kita tetap. Iya. Karena mendahulukan dulu yang ini, Pak, kemaslahatan agama itu, ya. Iya. Karena Iya, Pak. kalau berdekatan itu, berempetan itu adalah kurang maslahat atau berbahaya, maka kita memilih yang lebih maslahat itu yang dipilih, kan gitu ya. Jadi karena menurut para ahli bahwa penyakit itu sumbernya adalah dari berdekatan, gitu ya. Sehingga orang harus physical distancing. Ya, dengan physical distancing ini menghindari mudarat yang lebih besar, gitu ya. Nah, alhamdulillah ini sekarang masjid sudah mulai. Itu juga sudah luar biasa. Saya sampai pas masjidnya buka Jumat yang lalu itu masjidnya agak jauh. Masjid depan rumah saya masih belum Jumatan, baru melaksanakan sholat subuh sama sholat isya berjamaah. Ini baru dibuka 2 hari yang lalu, ya. Jadi sampai nggak tahan itu air mata ya, karena berapa bulan tidak sholat Jumat dan sebagainya, gitu ya. Jadi luar biasa ini physical distancing itu. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan ini kan harus ada tugas tuh. Ya, tugasnya itu meliputi termasuk tugas di pertemuan yang kemarin, yang lalu, sebelum libur. Jadi ada tugasnya. Saya udah menyampaikan tugasnya di e-learning ya. Silakan lihat tugasnya ya, tidak susah-susah ya. Bagaimana merancang komunikasi pemasaran di masa COVID dan new normal ini, dan yang kedua adalah bagaimana merancang space management di era COVID dan new normal ini. Jadi sangat implikasi. Silakan idenya bagaimana, gitu kan ya, terkait dengan sekarang ini perilaku konsumennya yang berubah, kata Pak Fadil tadi, ya berubah memang, safety, healthy, terus distancing, kan gitu ya, safety, healthy, distancing sekarang ini, ya. Kemungkinannya space management, kalau memang tokonya kita tidak terlalu peduli bagaimana ngurus di sana, gitu ya. Yang pentingnya adalah bagaimana produknya. Tapi di marketplace ya, semacam Tokopedia dan lain sebagainya, tentu menyusun gambar-gambar dari produk itu sedemikian rupa supaya menarik kan konsumen. Ini saya kira pertemuan kali ini ya, sebentar lagi maghrib, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. 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 Amin.
diberikan kelancaran Amin, dan ya Rabbal khusus Pak Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Suarsono segera pulang ke rumahnya, kasihan. Amin. Kita doakan. Amin Pak. Terima kasih doanya Pak. Doa teman-teman semuanya Pak. Terima kasih doanya. Amin. Ya Pak, kami harus menyelesaikan secara medis nih Pak. Ini mohon doanya aja Pak, supaya nanti dapat hasil swab yang bagus. Amin. Ya, mudah-mudahan. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Sama. Terima kasih Pak. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.